Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan ibu-ibu, selamat datang di channel YouTube Kak Ihsan Rabbani. Dan alhamdulillah hari ini merupakan konten podcast pertama kita, yang kita sudah kedatangan hari ini Al-Imam Al-Ustadz Ahmad Ramli. Beliau merupakan imam besar di Masjid RSPAD Gatot Subroto dan juga pengajar tetap di Ma'had Kutab Ababil di Srengseng, Jakarta Barat. Ahlan wa sahlan Ustaz. Ahlan bikum. Ahlan bikum. Kaifa haluk Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik Ustaz. Terima kasih sudah berkenan hadir. Dan alhamdulillah kita sudah kedatangan Ustaz, dan materi kita hari ini merupakan materi yang sangat penting, yaitu penanaman ilmu tauhid pada anak sejak umur dini. Ustaz, ada pertanyaan Ustaz. Idealnya itu pada umur berapa Ustaz anak-anak itu mulai diajarkan ilmu tauhid Ustaz? Ya. Ana izin menjawab ya. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Rasanya jawaban yang paling tepat untuk pertanyaan tadi itu adalah sedini mungkin ya. Mengajarkan ilmu tauhid itu sedini mungkin. Karena Rasulullah SAW bersabda yang artinya setiap bayi yang terlahir ke dunia itu ya, terlahir dalam keadaan fitrah, di atas fitrah yang lurus, ya, di atas fitrah Islam ya. Mereka meyakini bahwasanya mereka memiliki pencipta, dan penciptanya itu yang menanggung rezeki mereka. Jadi penanaman ilmu tauhid, nilai-nilai tauhid kepada anak-anak itu diusahakan sedini mungkin. Kenapa kita pilih diksi sedini mungkin? Karena tingkat kecerdasan tiap-tiap manusia itu berbeda-beda ya. Ada yang daya tangkapnya itu atau sensor motoriknya itu sudah bekerja di umur 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun dan juga seterusnya. Oleh karenanya kita bahasakan dengan sedini mungkin, yaitu kembali kepada orang tua masing-masing. Bagaimana mereka melihat perkembangan anak-anak mereka. Jika sekiranya sudah bisa ditanamkan nilai-nilai tauhid kepada mereka pada umur segitu ya, maka silakan untuk ditanamkan. Masya Allah. Berarti kalau bisa dilihat potensi anaknya Ustaz. Siap. Kalau bisa dari sedini mungkin sudah bisa ya, silakan dari sedini mungkin. Silakan. Lantas Ustaz, bagaimana cara menanamkan ilmu tauhid yang mudah difahami bagi anak-anak Ustaz? Ya, jadi anak-anak itu mereka lebih suka dengan momen-momen yang lebih mudah diingat ya. Jadi mereka itu lebih mudah belajarnya dengan bantuan momen-momen, dengan bantuan kejadian-kejadian yang menurut mereka menarik ya, begitu. Jadi ilmu-ilmu atau teori-teori atau pengetahuan-pengetahuan mereka yang mereka dapatkan itu akan lebih abadi ya, lebih abadi kita bahasakannya di dalam memori mereka itu ketika pelajaran-pelajaran itu dikaitkan dengan suatu kejadian-kejadian yang atau suatu kejadian-kejadian tertentu. Kalau misalkan kita bahasakan sekarang bagaimana cara efektif atau cara yang menyenangkan bagi anak-anak untuk mengajarkan mereka nilai-nilai tauhid itu, yaitu dengan cara kita mengikut sertakan mereka dalam kejadian-kejadian yang dengan kejadian ini kita bisa menyisipkan nilai-nilai tauhid tersebut. Contohnya misalkan kita ajak mereka untuk menanam tumbuh-tumbuhan atau buah-buahan ya. Kita ajak mereka menanam tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, ya nanti kita siapkan satu lahan yang enggak terlalu besar lah ya. Kita ajak mereka menanam, kita ajak mereka mengairi, hingga akhirnya nanti kalau sudah bisa panen, kita jelaskan kepada mereka, tuh lihat, kita menanam di satu petak yang sama, kita airi dengan air yang sama, tapi yang muncul buah-buahannya berbeda-beda begitu. Ya, ini pun selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa nufaddilu ba'daha 'ala ba'din fil ukul, ya. Yusqa bima'in wahid wa nufaddilu ba'daha 'ala ba'din fil ukul. Seperti itu. Baik Ustaz. Mungkin ada beberapa orang tua ya Ustaz yang belum memahami urgensinya menanamkan ilmu tauhid ini sejak dini Ustaz. Mereka berpikiran bahwasanya menanamkan ilmu adab itu lebih penting Ustaz. Apalagi dahulu pernah mendengar ya, ada salah satu ulama
yang belajar dulu ilmu adab selama beberapa puluh tahun, lalu mulai belajar ilmu-ilmu yang lain. Lantas Ustaz, apa urgensinya dan mana yang lebih penting Ustaz? Apakah menanamkan ilmu adab terlebih dahulu atau ilmu tauhid terlebih dahulu? Baik. Ilmu adab dan ilmu tauhid ini adalah dua ilmu yang tidak berseberangan sama sekali. Dan ilmu adab dan ilmu tauhid adalah ilmu yang secara urgensi ini sama-sama penting. Jadi kalau kita bisa bahasakan, ilmu tauhid dan ilmu adab adalah fardu ain. Dan ketika kita menyimak pernyataan-pernyataan para ulama tentang bagaimana mereka menuntut ilmu adab dahulu sebelum mereka menuntut ilmu, ya, kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya ilmu yang mereka maksud itu ilmu yang kedua, ya, ilmu kedua yang mereka maksud itu adalah ilmu tentang hadis, ya, ilmu hadis dan juga ilmu tafsir Al-Quran. Yang artinya jika kita kategorikan ilmu yang mereka nomor dua kan itu adalah memang ilmu-ilmu yang sifatnya fardu kifayah begitu. Akan tetapi ilmu tauhid dan ilmu adab adalah ilmu-ilmu yang sifatnya fardu ain. Artinya ilmu adab dan ilmu tauhid itu bisa jalan berbarengan. Sejalan kita mengajarkan mereka adab, kita pun juga menyisipkan nilai-nilai tauhid kepada anak-anak. Dan tentunya adab yang paling utama itu adalah kan adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan adab kepada Allah Subhanahu wa taala itu kaitannya dengan tauhid. Dan tauhid ini jika kita artikan dengan demikian, artinya ilmu tauhid ini juga masuk di dalam kategori adab secara umum. Oleh karenanya, ya, ilmu adab kepada Allah Subhanahu wa taala itu juga termasuk adab secara umum, yang mana itu lebih penting untuk dipelajari sebelum kita beradab kepada manusia dan juga makhluk-makhluk lainnya, seperti itu. Jadi ya, untuk diksi memprioritaskan mana, ya, lebih dahulu daripada misalkan mana dulu tauhid dengan adab itu mungkin konteksnya kurang tepat, ya, karena memang dua ilmu ini bisa jalan berbarengan, seperti itu. Baik Ustaz. Lalu Ustaz, sebagai penutup, mungkin apa nasihat dari Ustaz bagi para orang tua yang ingin mendidik anaknya, ya, mendidik anaknya tentang tauhid sesuai dengan tuntunan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jika kita memberikan pernyataan, ya, bahwasanya kita pengen mendidik anak sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, hal yang paling utama yang harus kita ketahui dahulu yaitu bagaimana pola didik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita harus tahu konsepnya dulu. Artinya kita harus belajar dulu. Begitu. Jadi kita berazam, kita bertekad untuk menggunakan pola asuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu artinya kita juga harus siap lelah, siap letih untuk mempelajari bagaimana pola hidup, pola asuhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu jawaban atau inti dari jawaban ini adalah yang pertama, harus belajar. Orang tua harus belajar, harus siap untuk belajar. Dan yang kedua, belajar atau diksi belajar ini sering kita artikan dengan sebatas membaca, ya, membaca buku-buku tentang pola asuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang kajian-kajian yang kita dengarkan mengenai tema tersebut. Akan tetapi belajar dengan makna yang lebih luas itu sebenarnya adalah aksi, ya. Belajar itu adalah aksi. Jadi teori yang hanya mengendap dalam hati manusia itu ilmu yang kita konsumsi, akan tetapi hanya diendapkan di dalam diri kita, tidak diekspresikan, tidak membuahkan aksi, itu bukan dalam arti belajar yang sesungguhnya, begitu. Mengapa saya jawab dengan demikian? Karena saya bercermin dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana al-mu'minuna liyamfiru kaffah walaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun."
Jadi di dalam ayat itu ya Imam At-Tabari memberikan komentar yang sangat menarik. Ya tentunya ada beberapa perbedaan ulama tentang siapakah yang dimaksud dengan Taifah ini. Taifah yang tafakuh itu, orang-orang yang tafakuh itu apakah mereka yang pergi menuntut ilmu atau mereka yang keluar bersama Rasulullah SAW berjihad. Dan yang dipilih oleh Imam At-Tabari adalah orang-orang yang tafakuh itu adalah orang-orang yang pergi berjihad bersama Rasulullah SAW. Artinya mereka bertafakuh itu ketika mereka sudah mengetahui hukumnya sami'na wa ta'na terhadap sabda Rasulullah SAW, ada perintah untuk berperang, mereka siap berperang. Ya, itu artinya kan mereka mengaplikasikan apa yang mereka ketahui hingga akhirnya ketika mereka sudah berada di dalam barisan Nabi SAW ikut berperang, mereka pun melihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memenangkan kaum muslimin di dalam peperangan, hingga akhirnya itu pun memberikan kepada mereka efek bahwasanya mereka lebih percaya lagi nih, ya konsep yang dahulu mereka pelajari, konsep ketika kita membela agama Allah, Allah Subhanahu Wa Taala juga akan memberikan kepada kita kemenangan. Intan surullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum, itu juga terlihat jelas pada diri mereka. Dan kemudian misalkan berbeda, sungguh berbeda orang-orang yang sering bersodakoh, ya misalkan ada dua orang yang sudah mengetahui nih teori sodakoh itu seperti apa, ya sodakoh itu tidak akan mengurangi harta sedikit pun. Tentunya akan berbeda orang-orang yang sudah sering sodakoh dan mereka melihat contoh real bagaimana pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala itu datang kepada mereka, dengan orang-orang yang hanya mengkonsumsi ilmu atau konsep sodakoh tersebut, akan tetapi mereka lupa untuk melakukan aksi atau melakukan sodakoh itu sendiri, hingga akhirnya orang-orang yang konsisten mengeluarkan sodakoh, mereka akan mendapatkan feedback baik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi orang-orang yang lupa untuk mengaplikasikan ini, hingga akhirnya mereka pun nggak melihat bantuan real dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang saya maksud dengan belajar itu adalah aksi nyata seperti itu, hingga akhirnya Anda memiliki pengalaman indah bagaimana Anda mengaplikasikan ilmu, dan nanti ketika Anda mengajarkan suatu hal atau suatu teori tentang keislaman kepada anak-anak Anda memiliki bukti konkret, ya, yang dengan itu mereka juga lebih mudah untuk menerima apa yang Anda sampaikan, bahwasanya teori yang Anda sampaikan ini sudah ada buktinya, seperti itu. Masya Allah, Ustaz, jazakumullah khairan ya Ustaz, ilmunya yang sudah dibagikan kepada merupakan ilmu yang sangat berharga bagi kita semua. Amin, amin. Dan semoga ini memberikan feedback ya bagi para orang tua yang ingin mendidik anaknya atau menanamkan tauhid pada anaknya sejak umur dini. Ana ucapkan jazakumullah khairan Ustaz. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.